Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga para pendengar melalui live streaming. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban salat maghrib secara berjamaah, dan juga kita meluangkan waktu kita untuk kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kadang manusia tidak mengingatnya, seperti tersembunyi. Jadi dua nikmat ini disebutkan Rasulullah adalah nikmat kesehatan, as-sihhah. Nanti manusia baru ingat betapa mahalnya kesehatan itu kalau dia sakit. Dia ingin beribadah, tidak bisa lagi, tidak sama pada waktu dia sehat. Ya. Waktu sehat banyak seringkali dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitulah sampai Rasulullah mengatakan, ini sepertinya nikmat kesehatan ini memang banyak orang sepertinya terlalai itu mengingatnya. Kalau kita ke rumah sakit sekarang ini, rumah sakit pada penuh. Ya. Mereka yang sakit ini tentunya berkeinginan, bercita-cita, bermohon, kalau saya sehat ya Allah, saya akan rajin beribadah. Ya. Padahal pada waktu sehat mereka melakukan hal-hal yang kadangkala lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-faraq, waktu lowong. Ya. Nanti terasa kalau dia sudah tidak punya waktu senggang, sudah sibuk sekali, susahlah baginya untuk beribadah, menyembah Allah dengan baik. Ya. Waktu lowongnya digunakan juga untuk hal-hal yang kadangkala tidak ada kaitannya dengan zikrullah. Ya. Pantas Rasulullah SAW pernah menggambarkan, mengumpamakan bahwasanya masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah kama salil hayyi wal mayyit. Ya. Perumpamaan orang yang selalu ingat Allah dengan yang tidak mengingatnya itu diumpamakan bagaikan orang hidup dengan orang mati. Ya. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah itu dianggap seperti orang hidup, tapi yang lupa Allah, ya walaupun dia hidup dalam pandangan kita, tapi oleh Rasulullah digambarkan itu dia orang mati. Ya.
Jadi al-mayyit. Jadi kalau begitu ya banyak kita lihat ini ya pocong. jadi kalau dia lupa Allah itu digambarkan sebagai orang yang mati. Ya. Jadi cukup banyak hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana pentingnya kita zikrullah ya. Jadi zikir Allah itu bukan hanya zikir di mulut saja ya. Ya. Tapi bagaimana pengamalan ya. Tadi kita di Majelis Ulama Indonesia ya provinsi itu mengadakan pertemuan ya, karena adanya satu satu paham, satu aliran yang kebetulan ada pengikutnya ya, mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya ya. Ya, salah satu di antara ajarannya adalah mengatakan ya salat 5 waktu itu tidak wajib ya. Ini sampai-sampai media ya itu mau meliput kenapa MUI sampai mengeluarkan fatwa menyesatkan aliran yang seperti ini. Yaitu kewajiban bagi kita yang mengetahui ajaran agama untuk menyampaikannya. Dan juga masyarakat mestinya diberi pengetahuan jangan sampai tergoda pada ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Jadi ada orang yang mau membodoh-bodohi, kalau kamu mau masuk surga masuk ke aliran kami, ke yayasan kami, organisasi kami ya. Seperti dulu ada yang mau katanya kalau mau masuk surga bayar sekian dapat ya kartu bebas masuk surga ya. Nah ini sama dengan ajaran di luar Islam ya. Itu dulu untuk diampuni dosanya orang cukup menghadap kepada pastor ya, surat pengampunan dosa ya. Jadi dijamin masuk surga kalau sudah bayar ya. Ya. Ini banyak orang yang mau begitu ya, ya ini jalan ya, tidak usah capek-capek salat 5 waktu, ini kita sudah ada bebas masuk surga ya. Bayar saja. Jadi yang seperti ini yang bikin-bikin itu apa dia punya motif ya dia dapat uang dari situ ya. Jadi saya kira Majelis Ulama itu ya memang wajib untuk menyampaikan kepada masyarakat itu ya. So kalau tidak begitu bahaya nanti. So Nabi mengatakan nanti kalau sudah tidak ada ulama ya, orang minta fatwa tapi yang memberi fatwa itu al-juhal ya, orang-orang jahil ya. Mereka berfatwa tapi fatwanya menyesatkan, dallu adallu ya. Ini hati-hati ya. Jadi untung masih ada kepedulian ya ulama-ulama kita yang mengerti ajaran agama ya. Sebab kalau orang yang tidak tahu agama lalu bikin-bikin itu ya nanti seperti yang di Jawa ya, itu Kanjeng dulu ya. Siapa lagi namanya itu Kanjeng itu? Itu kemana uang orang itu ada ratusan juta, mungkin sampai miliar ya. Itu katanya bisa dia menggandakan uang ya. Ya. Saya sampai ada teman selalu mendorong saya untuk masuk. Untung saya tidak masuk ya. Ya. So kalau kata masukkan sekian akan berlipat-lipat. Dia sudah janji, wah, kalau saya dapat uang saya akan bikin jembatan katanya dari Bulukumba ke Selayar katanya. Wah. Ya tapi sampai sekarang mana itu uangnya ya. Ya. Sampai ada itu yang dosen Unhas barangkali itu yang
mungkin ratusan juta uangnya itu yang habis. Ya, sampai-sampai orang pintar pun ada dokter ya yang perempuan itu ya, percaya sekali. Ya, dia bilang bisa. Ya. Tapi banyaknya orang yang tertipu ya. Ya. Jadi memang kita minta kepada pemerintah kalau ada gerakan ini sebelum membesar ya cepat-cepat ditangani. Ya. Majelis ulama cuma bisa mengeluarkan begini menurut pendapat agama. Ya, tinggal apakah pemerintah mau menangani, aparat menangani. Ya. Jangan sudah besar baru, ya sudah banyak pengikutnya mereka akan mengamuk nanti. Ya. Ya. Jadi Buya Hamka pernah mengatakan itu ya. Apa saja yang kita ajarkan ya pasti ada pengikutnya ya. Ada katanya dari peribahasa Arab, kullu saqit laqit. Semua yang jatuh pasti ada yang memungut. Maksudnya ya, kalau bapak-bapaknya ajarkan satu wah saya nabi, pasti ada pengikutnya. Ya, sekurang-kurangnya biasa ada orang biasa dari keluarganya dulu ya. Nah, kemudian ya mereka tidak ditahu mengaku-ngaku ketemu Jibril seperti ini ajaran yang baru-baru ini. Ya, katanya di mana Jalan Suno itu ada. Dia mengajarkan ya itu hakikatnya hakikat katanya. Wah, ini bukan main ya. Namanya hebat, hakikatnya hakikat. Sudah hakikatnya lagi intinya. Ya. Jadi untungnya ada masyarakat mau bertanya. Ya. Jangan langsung percaya ya. Kita kan ada masjid, ada ulama, ada organisasi ya. Ya, Muhammadiyah punya juga majelis tajih. Di NU ada juga bahsul masail. Jadi kalau ada yang menyampaikan, ditanyakan dulu, diselidiki latar belakangnya apa. Jangan-jangan dia dukun palsu atau tukang sihir. Ya. Itu bisa saja, atau orang ahli hipnotis. Ya. Ya, kan dia mau dapat uang. Ya, ini kasihan masyarakat kita ini. Kadangkala karena mau sembuh penyakitnya ya datang percaya, sampai-sampai ada kita dengar ceritanya dulu apa dukun cabul ya. Kalau mau sembuh kau harus digauli supaya sembuh ya. Ini kalau orang mengerti agama apa betul ada begitu. Ya. Ya. Jadi sinilah letaknya pentingnya kita mengetahui apa-apa yang menjadi pegangan kita dalam beragama ini ya. Ya. Jadi Majelis Ulama ya pada tahun 2027 sudah pernah mengeluarkan ada beberapa kriteria ya, tanda-tanda bahwa aliran ini menyimpang. Yang pertama, kalau mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Kalau dia bilang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, ya tidak percaya kepada Nabi, ya itu jelas sudah mengingkari. Ya, bunyal Islam ala khamsin, ya agama Islam itu ya 5 rukunnya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, mendirikan salat. Jadi kalau bilang salat 5 waktu tidak wajib, ya berarti dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selama hidup salat terus. Puasa, kalau ada yang mengatakan ya puasa, ya tidak usah 30 hari. Sama di mana itu di Lombok itu ada agama waktu telu ya. Puasa itu cuma 3 kali, pertama, tengah-tengah, dan terakhir. Ya, alasannya katanya kalau berbuat kebaikan pahalanya 10 kali lipat ya. Jadi 3 kali sama 30. Ya. Ya.
Kemudian meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang ketiga, meyakini ada wahyu setelah Al-Quran. Ya. Bagi kita sudah jelas Quran adalah kitab yang terakhir. Ya. Tidak ada lagi kitab sesudah Al-Quran. Ya. Malah Al-Quran menjadi mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Kemudian kalau ada yang tidak mempercayai keaslian Al-Quran, ya seperti sekarang sudah sepertinya ada yang menganggap Al-Quran yang ada ini tidak sama katanya yang di Lauhil Mahfuz. Ya. Dia mengatakan, kenapa katanya dalam surat Al-Baqarah zalikal kitabu bukan haza. Zalika katanya itu menunjuk jauh. Ya. Ya ada yang sampai begitu. Ya. Padahal pada umumnya mufassir mengatakan ya zalika itu menunjukkan ketinggian kemuliaan Al-Quran. Jadi zalikal kitab menunjuk kitab yang ada ini, yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini, ya. La raiba fi. Ya. Jadi karena mereka mengatakan ini zalika katanya yang menunjuk di Lauhil Mahfuz, jadi berarti yang ada sekarang ini bisa kita ragukan kebenarannya. Ya. Jadi ada di antara mereka mau merubah, ya, apa yang sudah ditetapkan Al-Quran. Ya. Ya. Bisa-bisa nanti zina, ya itu haram dulu, sekarang boleh. Jadi banyak yang diharamkan pun mau dianggap halal. Ya. Nah, tapi sebaliknya ini ada ajaran ini katanya mengharamkan apa, minum susu, mengharamkan apa lagi, makan ikan. Ya kecuali kalau memang ada pantangan, tapi kalau tidak ada kenapa mau diharamkan? Atau sebaliknya nanti bisa saja menghalalkan yang diharamkan. Ya seperti orang-orang Kristen kan, kalau kita buka perjanjian lama ya Taurat itu babi haram itu bagi orang Yahudi itu. Ya, padahal Bible itu mengaku itu perjanjian lama, perjanjian baru, tapi mereka tidak ikuti itu babi. Ya. Haram. Orang Yahudi tidak makan babi. Ya. Makanya kami waktu di Belanda dulu, ya, kita ragu untuk makan daging, makan roti yang ada dagingnya. Pasti kita bilang, ya ini kalau roti ada daging pasti daging babi. Tapi ada teman mengatakan ya kalau McDonald, nah itu tidak karena Yahudi, ya itu mereka tidak makan babi. Jadi Yahudi ikut ada ajaran Nabi Musa itu mengharamkan. Ya. Nah, kemudian yang kelima kriterianya melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Ya kalau sudah macam-macam, ya itu Pak Quraisy sudah menjelaskan ini Al-Quran ini kan bahasa Arab, ya. Kenapa anda lagi mau putar-putar lagi? Wah ini artinya tidak begini, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun, ya. Jadi bahasa yang dipahami. Kalau orang tanya kenapa bahasa Arab, karena Nabi Muhammad orang Arab. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang dipahami oleh masyarakatnya pada waktu itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau merubah sekarang ini, wah, jadi mereka mau memutar-mutar semua, ya. Ya. Kemudian yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ya. Ya itu namanya dulu kan namanya ingkarus sunnah, ya. Ya. Kemudian menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul.
Nah, bagi kita mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua harus dihormati. Ya, kalau ada yang meledakkan itu, ya ini ajaran yang tidak benar ya. Ya, termasuk mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Ya. Nah, kemudian mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah. Ya, yang telah ditetapkan oleh syariah. Seperti ada yang menganggap haji tidak wajib ke Baitullah, salat wajib ya tidak 5 waktu umpamanya itu ya. Ya. Kita di sini kan sejak dulu ada paham yang katanya cukup ke Gunung Bawakaraeng berhaji ya. 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 Jadi kalau ada yang masih begitu ya, itu kita harus sampaikan tidak ada dalam ajaran Islam begitu ya. Ya. Masih ada yang katanya haji di kemudian seperti juga orang ya. Jadi tidak bisa kita merubahnya bahwa itu dibilang tidak cocok itu kenapa mesti ke Mekah sana ya. 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 Nah, kemudian juga yang disebutkan ya, kalau ada ajaran yang mengkafirkan sesama muslim ya, jadi dia menganggap hanya kelompoknya saja yang benar, yang lain kafir ya. Ya, ya. Tidak mau diimami. Ada ajaran yang begitu ya. Mereka mau jadi imam tapi tidak mau diimami ya. Nah, ini seperti ajaran hakikinya hakiki ya. Ya. Itu antara lain katanya mereka mengaku pernah bertemu dengan Allah. Ini hebatnya ini, jadi menyamai Nabi Muhammad ya. Bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Nabi, mengaku juga mereka bertemu dengan Nabi ya. Tapi kalau yang kita baca, yang bisa bertemu Nabi itu ya ada amalan-amalan tertentu ya. Tidak sembarang orang ya. Baca selawat berapa kali ya. Ya. Nah, kemudian mengaku haji bisa dioleh dari gurunya ya. Oh, jadi ini pimpinannya, gurunya, syekhnya itu bisa katanya ya tidak usah ke Mekah katanya. Ya. Ya itulah. Nanti ada yang bertanya kenapa MUI sampai mengurusi yang begitu ya. Ini untuk ketertiban juga ya. Ya. Jadi orangnya jadi bingung kalau munculan ajaran-ajaran seperti ini. Jadi sebelum besar ya tentu kita menginginkan ya pemerintah ya untuk lebih tegas ya. Ya. Sebab ini jelas ini motifnya ini ya motif ekonomi ya, memperkaya diri sendiri ya. Ya. Jadi memperbodoh orang banyak ya, sama dengan praktek-praktek yang kita lihat ya, katanya bisa menggandakan uang ya. Ya, ya dulu kan sampai-sampai ya, orang-orang pintar pun bisa tergoda itu ya. Jadi bukan hanya kanjeng, kita di sini juga kadang-kala ada kalau mau cepat dapat uang ya bisa. Malah di medsos itu banyak sekali. Anda ingin kaya mendadak ya, beli ini ya. Beli apa itu? Amulet katanya. Katanya kalau Anda miliki ini Anda bisa kaya. Wah, jadi luar biasa, tidak usah kerja keras ya. Nah, jadi baik ya, kita akan lanjutkan ya tafsiran kita dari surat Al-A'la ya. Ya. Jadi seperti sudah kita kemukakan bahwa surah Al-A'la ini ya mengemukakan tentang sifat-sifat Allah ya. Ya.
dan juga menunjukkan bagaimana bukti-bukti keberadaan Allah. Ya. Jadi surat Al-A'la ini dimulai dengan fi'il amar, perintah sabbih, bertasbihlah kamu. Jadi walaupun perintah kepada Nabi Muhammad, tentu berlaku kepada kita semua juga. Ya. Cukup banyak fadilah-fadilah bertasbih ini, ya. Makanya kita dianjurkan untuk subhanallah, subhanallah, ya. Ya. Ada itu hadis subhanallah walhamdulillah tamla'anil mizan. Ucapan subhanallah, alhamdulillah itu memenuhi timbangan, ya. Ya. Maksudnya luar biasa keutamaan dari mengucapkan tasbih ini, ya. Tapi harus kita mengerti juga yang disebut bertasbih itu seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu, ya, itu dia tafsirkan, nazzih ya Muhammad rabbakal ali al-kabir min an sifatin naqs wa amma yaquluhu az-zalimun mimma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala minan naqais wal qaba'ih. Ya. Jadi sucikan, bersihkan, ya. Ya. Wahai Muhammad, Tuhanmu yang maha agung, yang maha besar, dari semua sifat-sifat kekurangan. Jadi apa saja yang terbayang dari kita bahwa Tuhan begini, tapi itu menunjukkan kekurangan, kelemahan, Tuhan tidak seperti itu. Ya. Dalam Al-Quran ada orang Yahudi bilang bahwa Allah itu fakir wa nahnu agniya. Innallaha fakirun wa nahnu agniya. Wah, dia bilang Tuhan itu fakir, Tuhan itu miskin. Ya. Kenapa minta sedekah? Ya. Nah, itu tuduhan-tuduhan seperti itu, ya. Malah ada dalam kitab suci umat lain, ya, Tuhan digambarkan kalah debat dengan Nabi Musa, ya. Nah, ini sebenarnya kalau dalam Islam tidak ada. Pokoknya semua sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, kekurangan, Allah tidak seperti itu. Jadi sabbihisma rabbikal a'la, ya. Tuhan yang menciptakan segalanya, Dia juga yang menyempurnakan, ya. Dia juga yang mentakdirkan manusia, qaddara fahada, ya. Jadi mentakdirkan, menetapkan kadar kemampuan tiap makhluknya, ya. Kemudian Allah juga yang memberi bimbingan, ya. Jadi bukan hanya jadi hada ini bisa berarti umum, ya. Ya. Kalau makhluk-makhluk yang tidak berakal, mereka sudah melalui instingnya itu. Kenapa? Anak ayam yang masih kecil, ya, bisa mencari makanannya sendiri. Hewan yang buas tidak makan anaknya, ya. Itu semua sudah ditetapkan Allah. Allazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a, ya. Ini disebutkan semua, ya. Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman, ya, tempat untuk hewan-hewan mencari makanan, merumput, ya. Faja'alahu busa'an ahwa, ya. Nah, lalu tanam-tanaman itu satu saat kering, jadi menghitam, ya. Ya. Jadi Allah, kenapa kita harus mentasbihkan Allah? Karena Allah semuanya yang disebutkan sini yang menciptakan, Dia yang mengatur, ya, menjadikan manusia punya akal, ya. Kemudian binatang-binatang walaupun tidak punya akal, tapi mereka, ya, punya insting kebinatangannya, bagaimana mereka bisa mencari makan sendiri, ya. Ya. Lalu setelah itu Allah mengemukakan kepada Nabi Muhammad
sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, yaitu wahyu. Ya, kami akan bacakan, yaitu melalui malaikat Jibril, ya. Jadi inilah kelebihan Nabi Muhammad, walaupun beliau dianggap ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tapi bukan jahil, bukan bodoh. Ya, jadi salah kalau orang mengatakan bahwa ummi itu ya orang bodoh, tidak beradab. Ya, ini Allah, sedangkan tidak bisa membaca menulis saja, masih ada yang menuduh bahwa Nabi Muhammad yang mengarang Al-Quran ini. Ya, dia bisa mengarang karena dia mendengar, ya, kisah-kisah dari kitab-kitab terdahulu. Ya, katanya karena siapa ini, pamannya, istrinya itu orang Kristen, Waraqah bin Naufal, ya. Katanya juga dia pernah ketemu dengan pendeta Bukhara, ya. Jadi itu tuduhan-tuduhan orang-orang Barat, ya, orang-orang Kristen itu mengandai Nabi Muhammad ini merubah-rubah katanya. Ya, dia bilang, wah, ini ada cerita, ya, cerita nabi-nabi, ya, itu dirubah-rubah katanya. Nah, tapi untuk membantah ini, Nabi Muhammad tidak pernah belajar dari seorang pun manusia, ya. Nabi Muhammad mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mengajari saya dengan pengajaran yang sebaik-baiknya, ya. Jadi tidak dari bapaknya. Bapaknya kan meninggal sementara dia masih dalam kandungan ibunya umur 6 tahun. Dia tidak pernah, jadi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Maha mengetahui yang jelas dan yang tersembunyi. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra. Allah katakan, kami akan berikan kemudahan kepadamu. Ya, wa nuyassiruka lil yusra. Ya. Jadi ai wa nuwaffiquka lisyari'ati samha al-baligha al-yusra allati hiya aisar wa ashalus syara'i as-samawiyah wa hiya syari'atul Islam. Ya. Ini tafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi nuyassiruka lil yusra, kami mudahkan kepadamu kepada ajaran yang mudah. Maksudnya nuwaffiquka, kami beri taufik kepadamu pada syariah yang samhah, yang toleran, al-balighatil yusr, yang sangat mudah. Maksudnya ajaran Islam ini sesuai dengan kemampuan manusia, ya. Ya. Ya, kita lihat semua tidak seperti syariat-syariat yang terdahulu. Ada dalam Al-Quran itu, kalau berdosa itu ada, itu umat Yahudi kan pernah dibunuh, faqtulu anfusakum, bunuh dirimu, ya. Ada yang bilang ya saling bunuh, ya, kalau dia pernah melakukan kemusyrikan, menyembah anak sapi, ya, itu hukumannya harus membunuh diri. Dalam Islam tidak ada ajaran bunuh diri itu, ya. Kalau berdosa bagaimanapun kamu tidak boleh, ya, membunuh dirimu, ya. Sebab Allah itu Maha Pengasih Penyayang, ya. Ya. Jadi katanya ajaran Islam ini aisar wa ashalu asy-syara'i as-samawiyah, ya, adalah ajaran syariat langit yang paling mudah, wahia syariatul Islam, ya. Ya. Ya, coba kita pelajari agama-agama terdahulu itu, ya. Dulu manusia dikorbankan, ya, ada ajaran itu di mana, ya, itu di zaman sebelum datangnya Islam di Mesir, ya,
untuk menjaga supaya sungai Nil tetap mengalir, itu ada kebiasaan, harus ada perempuan cantik yang dikorbankan, dipakaikan pakaian pengantin baru dibuang ke sungai Nil itu. Itu kebiasaan dilakukan setiap kalau umpamanya dianggap sungai Nil ini kering, ya. Ya. Tapi waktu Islam masuk, ya Umar bin Khattab itu ya meminta supaya kebiasaan itu ditinggalkan. Ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak boleh mengorbankan sesama manusia. Ya. Makanya Umar meminta kepada gubernur pada waktu itu, ya bikin saja boneka perempuan itu yang dibuang ke sungai Nil, kemudian sertakan suratnya Umar, ya wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, ya tetaplah mengalir. Tapi kalau tidak, ya silakan berhenti. Ya, sejak itu katanya tidak ada lagi, tetap saja sungai Nil tetap memberikan kesuburan bagi negeri Mesir. Ya. Nah, jadi ajaran Islam itu sebenarnya mudah. Jadi kalau ada umpamanya kita ini sedikit-sedikit mau memberikan sesembahan, sesajen, wah ini katanya karena kita tidak beri makanan kepada kepada lautan, ya kepada Nyi Roro Kidul, akhirnya dia mengamuk, ya tidak dikasih makan. Ya, ini gunung juga mengamuk karena tidak dikasih persembahan. Ya. Jadi Islam itu adalah ajaran yang mudah. Sudah jam berapa ini? Ya. 26. Ini udah. Tadi saya lihat 37 tadi ya jadwal. Ini baru 26. Tapi sudah ada yang salawat itu. Ya. Apanya? Lagi 10 menit. Tapi ada yang salawat saya dengar. Lain jadwalnya barangkali ya. Iya, iya. Nah, jadi kita lihat ya, ya. Nah, jadi Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra. Ya. Jadi Nabi Muhammad disampaikan suruh fadzakir, beri peringatan. Karena memberi peringatan itu bermanfaat, ya sungguh, ya jadi maksudnya tablik dakwah itu ya seperti juga tausiahnya majelis ulama, maklumat itu bermanfaat supaya orang ingat bahwa ajaran Islam ini tidak seberat apa yang dipikirkan orang, ya. Ya. Ini seperti ini ajaran-ajaran bilang Anda membayar zakat kepada pimpinannya ini. Wah, jadi dia yang kaya, ya. Ya. Jadi kalau buat dosa bayar lagi ya. Jadi kalau tiap hari orang melakukan kesalahan ya bayar lagi supaya diampuni. Ya. Ya. Tapi Muhammad tidak pernah menganjurkan seperti itu, ya. Ya, coba baca Al-Qur'an, ya. Bersedekah kepada siapa, ya? Ada memang. Kalau dalam Islam kan ada tingkatannya, ya. Kepada memang orang yang membutuhkan, tapi kepada para penipu apa kita mau bersedekah ke situ? Ya. 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 Jadi sayadzakkaru may yakhsha, ya sayadzakkaru may yakhsha. Nah, disebutkan di sini orang yang takut pada Allah pasti akan ingat itu, ya dia akan perhatikan itu. Ya, nasihat-nasihat, ya. Tapi wayatajannabuhal ashqa, ya. Orang yang ashqa itu bentuk isim tabdil dari syaqi. Syaqi orang celaka, ya. Jadi orang yang celaka, orang yang durhaka itu akan menjauhi, tidak mau mendengar, ya. Kalau cerita di zaman Nabi Nuh, kalau mereka diberi peringatan, diberi nasihat, sembahlah Allah, tinggalkan maksiat, mereka tutup telinganya, ya,
tidak mau dengar. Atau pakaiannya dia pakai, dia selubungkan ke kepalanya, istaghsaw thiyabahu, ya, 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 tidak mau dengar, ya, ya. Jadi, tapi kalau orang yang beriman, orang yang takut pada Allah, pasti akan ingat, wa yatajannabu al-ashqa, ya. Ya, ini ancaman, ya, disebutkan. Siapa ini ashqa? Alladzi yasla an-nar al-kubra, yang mereka ini nanti akan dijerumuskan ke dalam neraka, ya, yang apinya menyala-nyala, ya. Lalu disebutkan summa la yamutu fiha wa la yahya, ya. Nah, ini bukan main dahsyatnya itu siksaan di neraka. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Mau dibilang mati setengah mati, mau dibilang hidup, ya, yang diminum air mendidih, air nanah, yang dimakan kayu yang berduri, ya, dimakan, ya, ini, ya, hancur perutnya ini, ya. Tapi setelah hancur dihidupkan kembali, ya. Sampai-sampai orang kafir itu ada yang bermohon, ya laitani kuntu turaba, sebaiknya saja di tanah saja, seperti binatang, ya, tidak ada bertanggung jawab, mereka kembali jadi tanah, ya. Kalau jadi tanah kan tidak merasakan siksaan, tapi kalau dihidupkan kembali, habis hancur badannya, dihidupkan kembali, disiksa lagi, bukan main itu. Jadi la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, ya, tidak mati dan tidak hidup, ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'siruna al-hayatad dunya, ya. Jadi memang singkat-singkat ini ayat, ya. Sungguh beruntunglah orang yang tazakka, yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, maksudnya menerima kebenaran ini, ya, ya. Ini salah satu ajarnya bab kesucian, tapi kesuciannya tidak sama ini, ya, yang diajarkan Quran. Kesucian itu, ya, suci dari melakukan pelanggaran, melakukan maksiat. Jadi jangan kesucian tapi tinggalkan salat. Ya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, ya. Makanya selalu ingat, ya, di sini. Mereka selalu ingat nama Tuhannya, fa shalla, selalu salat. Ya. Lalu ayat ditutup dengan bal tu'sirunal hayatad dunya. Ya. Jadi sekarang, tadi kepada Nabi Muhammad, sekarang tu'siruna menunjukkan pada orang banyak, tetapi banyak di antara kalian lebih memperhatikan, lebih mementingkan kehidupan dunia, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Ya. Jadi ini ayat memang ditujukan pada orang-orang kafir, tapi kita juga, ya, mengaku Islam, kadangkala kita lebih mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat, ya. Ya, buktinya masjid kita indah, masjid kita besar, tapi jamaahnya tidak banyak, ya. Tapi kalau di jalanan banyak, ya. Tapi kalau kita ke mall penuh, ya. Ya, tempat-tempat hiburan penuh, ya. Tapi tempat-tempat pengajian bisa dihitung jari. Jadi cocok. Tu'sirunal hayatad dunya, kamu lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu bukan hanya sebentar. Kalau dunia ini kita mati habis, ini abqa, lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi yang seperti ini sudah ada dalam ajaran sebelumnya, dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya, ya. Bahwa kita memang kita hidup di dunia, tapi jangan lupakan akhirat, ya. Itu ada ayat yang berbunyi apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ya.
carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, ya. Ya. Cari negeri akhirat, ya, beramal untuk akhirat dengan rezeki yang diberikan Allah kepadamu, ya. Wala tansa, tapi juga jangan lupakan dunia, tapi yang didahulukan di situ lebih didahulukan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, baru di belakang jangan lupa, jangan umpamanya ibadah ya rajin tapi rezekinya dari mana? Tidak mau kerja, dari minta-minta, ya itu dilarang juga. Jadi diseimbangkan, ya. Jangan juga terlalu penuh ke dunia, jangan juga terlalu ya tidak ada waktu untuk bekerja. Ya inilah ajaran Islam, ya ini dikatakan ya sebagai ajaran yang mudah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang manusia kecuali dengan sesuai kemampuannya, ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga para pendengar melalui live streaming. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban salat maghrib secara berjamaah, dan juga kita meluangkan waktu kita untuk kembali mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kadang manusia tidak mengingatnya, seperti tersembunyi. Jadi dua nikmat ini disebutkan Rasulullah adalah nikmat kesehatan, as-sihhah. Nanti manusia baru ingat betapa mahalnya kesehatan itu kalau dia sakit. Dia ingin beribadah, tidak bisa lagi, tidak sama pada waktu dia sehat. Ya. Waktu sehat banyak
seringkali dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitulah sampai Rasulullah mengatakan, ini sepertinya nikmat kesehatan ini memang banyak orang sepertinya terlalai itu mengingatnya. Kalau kita ke rumah sakit sekarang ini, rumah sakit pada penuh. Ya. Mereka yang sakit ini tentunya berkeinginan, bercita-cita, bermohon, kalau saya sehat ya Allah, saya akan rajin beribadah. Ya. Padahal pada waktu sehat mereka melakukan hal-hal yang kadangkala lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-faraq, waktu lowong. Ya. Nanti terasa kalau dia sudah tidak punya waktu senggang, sudah sibuk sekali, susahlah baginya untuk beribadah, menyembah Allah dengan baik. Ya. Waktu lowongnya digunakan juga untuk hal-hal yang kadangkala tidak ada kaitannya dengan zikrullah. Ya. Pantas Rasulullah SAW pernah menggambarkan, mengumpamakan bahwasanya masalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah kamasalil hayyi wal mayyit. Ya. Perumpamaan orang yang selalu ingat Allah dengan yang tidak mengingatnya itu diumpamakan bagaikan orang hidup dengan orang mati. Ya. Jadi orang yang selalu ingat kepada Allah itu dianggap seperti orang hidup, tapi yang lupa Allah, ya walaupun dia hidup dalam pandangan kita, tapi oleh Rasulullah digambarkan itu dia orang mati. Ya. Jadi al-mayyit. Jadi kalau begitu ya banyak kita lihat ini ya pocong. Jadi kalau dia lupa Allah itu digambarkan sebagai orang yang mati. Ya. Jadi cukup banyak hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana pentingnya kita zikrullah. Ya. Jadi zikir Allah itu bukan hanya zikir di mulut saja ya. Ya. Tapi bagaimana pengamalan ya. Tadi kita di Majelis Ulama Indonesia ya provinsi itu mengadakan pertemuan ya, karena adanya satu satu paham, satu aliran yang kebetulan ada pengikutnya ya, mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Ya. Salah satu di antara ajarannya adalah mengatakan ya salat 5 waktu itu tidak wajib. Ya. Ini sampai-sampai media ya itu mau meliput kenapa MUI sampai mengeluarkan fatwa menyesatkan aliran yang seperti ini. Yaitu kewajiban bagi kita yang mengetahui ajaran agama untuk menyampaikannya. Dan juga masyarakat mestinya diberi pengetahuan jangan sampai tergoda pada ajaran-ajaran yang menyimpang. Ya. Jadi ada orang yang mau membodoh-bodohi. Kalau kamu mau masuk surga, masuk ke aliran kami, ke yayasan kami, organisasi kami. Ya, seperti dulu ada yang mau katanya kalau mau masuk surga bayar sekian dapat ya kartu bebas masuk surga. Ya. Nah, ini sama dengan ajaran di luar Islam ya. Itu dulu untuk diampuni dosanya orang cukup menghadap kepada
pastor ya, surat pengampunan dosa. Ya. Jadi dijamin masuk surga kalau sudah bayar ya. Ya. Ini banyak orang yang mau begitu ya, ya ini jalan ya, tidak usah capek-capek salat 5 waktu. Ini kita sudah ada bebas masuk surga ini. Bayar saja. Ya. Jadi yang seperti ini, yang bikin-bikin itu apa dia punya motif ya, dia dapat uang dari situ ya. Jadi saya kira majelis ulama itu ya memang wajib untuk menyampaikan kepada masyarakat itu ya. So kalau tidak begitu bahaya nanti. So Nabi mengatakan nanti kalau sudah tidak ada ulama ya, orang minta fatwa tapi yang memberi fatwa itu al-juhal ya, orang-orang jahil ya. Mereka berfatwa tapi fatwanya menyesatkan. Dallu adallu. Ya, ini hati-hati. Ya. Jadi untung masih ada kepedulian ya ulama-ulama kita yang mengerti ajaran agama ya. Sebab kalau orang yang tidak tahu agama lalu bikin-bikin itu ya nanti seperti yang di Jawa ya. Itu Kanjeng dulu ya. Siapa lagi namanya itu Kanjeng itu? Itu kemana uang orang itu ada ratusan juta, mungkin sampai miliar ya. Itu katanya bisa dia menggandakan uang ya. Ya. Saya sampai ada teman selalu mendorong saya untuk masuk. Untung saya tidak masuk ya. Ya. So kalau katanya masukkan sekian akan berlipat-lipat. Dia sudah janji, wah kalau saya dapat uang saya akan bikin jembatan katanya dari Bulukumba ke Selayar katanya. Wah. Ya tapi sampai sekarang mana itu uangnya ya. Ya. Sampai ada itu yang dosen Unhas barangkali itu yang mungkin ratusan juta uangnya itu yang habis. Ya. Sampai-sampai orang pintar pun ada Pak. Ada dokter ya yang perempuan itu ya, percaya sekali ya, dia bilang bisa ya. Tapi banyaknya orang yang tertipu ya. Ya. Jadi memang kita minta kepada pemerintah kalau ada gerakan ini sebelum membesar ya cepat-cepat ditangani ya. Majelis ulama cuma bisa mengeluarkan begini menurut pendapat agama ya, tinggal apakah pemerintah mau menangani, aparat menangani ya. Jangan sudah besar baru ya, sudah banyak pengikutnya mereka akan mengamuk nanti ya. Ya. Jadi Buya Hamka pernah mengatakan itu ya, apa saja yang kita ajarkan ya pasti ada pengikutnya ya. Ada katanya dari peribahasa Arab, kullu saqit laqit. Semua yang jatuh pasti ada yang memungut. Maksudnya ya, kalau bapak-bapaknya ajarkan satu, wah saya nabi, pasti ada pengikutnya ya. Sekurang-kurangnya biasa ada orang biasa dari keluarganya dulu ya. Nah, kemudian ya mereka tidak ditahu mengaku-ngaku ketemu Jibril seperti ini ajaran yang baru-baru ini ya, katanya di mana Jalan Sunu itu ada. Dia mengajarkan ya itu hakikatnya hakikat katanya. Wah ini bukan main ya, namanya hebat, hakikatnya hakikat, sudah hakikat hakikatnya lagi intinya ya. Jadi untungnya ada masyarakat mau bertanya ya, jangan langsung percaya ya. Kita kan ada masjid, ada ulama, ada organisasi ya. Ya Muhammadiyah punya juga majelis tajih, di NU ada juga bahsul masail. Jadi kalau ada yang menyampaikan, ditanyakan dulu, diselidiki latar belakangnya apa. Jangan-jangan dia dukun palsu atau tukang sihir. Ya. Itu bisa saja, atau orang ahli hipnotis. Ya. Ya, kan dia mau dapat uang. Ya ini kasihan masyarakat kita ini. Kadangkala
karena mau sembuh penyakitnya ya datang percaya. Sampai-sampai ada kita dengar ceritanya dulu apa dukun cabul ya. Kalau mau sembuh kau harus digauli supaya sembuh ya. Ini kalau orang mengerti agama apa betul ada begitu. Ya. Ya. Jadi sinilah letaknya pentingnya kita mengetahui apa-apa yang menjadi pegangan kita dalam beragama ini ya. Ya. Jadi Majelis Ulama ya pada tahun 2027 sudah pernah mengeluarkan ada beberapa kriteria ya, tanda-tanda bahwa aliran ini menyimpang. Yang pertama, kalau mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Kalau dia bilang tidak percaya kepada Nabi Muhammad ya, tidak percaya kepada Nabi ya, itu jelas sudah mengingkari ya. Bunyal Islam ala khamsin ya, agama Islam itu ya 5 rukunnya ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah ya, mendirikan salat. Jadi kalau bilang salat 5 waktu tidak wajib ya, berarti dia bukan pengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selama hidup salat terus. Puasa, kalau ada yang mengatakan ya puasa ya tidak usah 30 hari, sama di mana itu di Lombok itu ada agama waktu telu ya. Puasa itu cuma 3 kali, pertama, tengah-tengah dan terakhir. Ya, alasannya katanya kalau berbuat kebaikan pahalanya 10 kali lipat ya. Jadi 3 kali sama 30. Ya. 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 Kemudian meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Yang ketiga, meyakini ada wahyu setelah Al-Quran ya. Bagi kita sudah jelas Quran adalah kitab yang terakhir ya. Tidak ada lagi kitab sesudah Al-Quran ya. Malah Al-Quran menjadi mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya ya. Kemudian kalau ada yang tidak mempercayai keaslian Al-Quran ya, ya seperti sekarang sudah sepertinya ada yang menganggap Al-Quran yang ada ini tidak sama katanya yang di Lauhil Mahfuz ya. Dia mengatakan, kenapa katanya dalam surat Al-Baqarah zalikal kitabu bukan haza. Zalika katanya itu menunjuk jauh ya. Ya ada yang sampai begitu ya. Padahal pada umumnya mufassir mengatakan ya zalika itu menunjukkan ketinggian kemuliaan Al-Quran ya. Jadi zalikal kitab menunjuk kitab yang ada ini, yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini ya. La raiba fi ya. Jadi karena mereka mengatakan ini zalika katanya yang menunjuk di Lauhil Mahfuz, jadi berarti yang ada sekarang ini bisa kita ragukan kebenarannya ya. Jadi ada tentang mereka mau merubah ya apa yang sudah ditetapkan Al-Quran ya. Ya. Bisa-bisa nanti zina ya itu haram dulu, sekarang boleh ya. Jadi banyak yang diharamkan pun mau dianggap halal ya. Nah, tapi sebaliknya ini ada ajaran ini katanya mengharamkan apa, minum susu, mengharamkan apa lagi, makan ikan. Ya. Ya kecuali kalau memang ada pantangan, tapi kalau tidak ada kenapa mau diharamkan
Atau sebaliknya nanti bisa saja menghalalkan yang diharamkan ya. Ya seperti orang-orang Kristen kan, kalau kita buka perjanjian lama ya Taurat, itu babi haram itu bagi orang Yahudi itu. Ya. Padahal Bible itu mengaku itu perjanjian lama, perjanjian baru, tapi mereka tidak ikuti itu babi ya. Ya. Haram. Orang Yahudi tidak makan babi. Ya. Makanya kami waktu di Belanda dulu ya, kita ragu untuk makan daging, makan roti yang ada dagingnya. Pasti kita bilang ya ini kalau roti ada daging pasti daging babi. Tapi ada teman mengatakan ya kalau McDonald, nah itu tidak karena Yahudi ya, itu mereka tidak makan babi. Jadi Yahudi ikut ada ajaran Nabi Musa itu mengharamkan. Ya. Nah, kemudian yang kelima kriterianya melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir ya. Kalau sudah macam-macam ya itu Pak Quraisy Shihab sudah menjelaskan ini Al-Quran ini kan bahasa Arab ya. Kenapa anda lagi mau putar-putar lagi? Wah ini artinya tidak begini ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun ya. Ini bahasa yang dipahami. Kalau orang tanya kenapa bahasa Arab, karena Nabi Muhammad orang Arab. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang dipahami oleh masyarakatnya pada waktu itu ya. Jadi kalau ada orang yang mau merubah sekarang ini, wah, jadi mereka mau memutar-mutar semua ya. Ya. Kemudian yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Ya, ya itu namanya dulu kan namanya ingkarus sunnah ya. Ya. Kemudian menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Ya, bagi kita mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua harus dihormati. Ya, kalau ada yang merendahkan itu, ya ini ajaran yang tidak benar ya. Ya, termasuk mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Ya. Nah, kemudian mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah. Ya, yang telah ditetapkan oleh syariah. Seperti ada yang menganggap haji tidak wajib ke Baitullah, salat wajib ya tidak 5 waktu umpamanya itu ya. Ya. Kita di sini kan sejak dulu ada paham yang katanya cukup ke Gunung Bawakaraeng berhaji ya. 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 Jadi kalau ada yang masih begitu ya, itu kita harus sampaikan tidak ada dalam ajaran Islam begitu ya. Ya. Masih ada yang katanya haji di kemudian seperti juga orang ya. Jadi tidak bisa kita merubahnya bahwa itu dibilang tidak cocok itu kenapa mesti ke Mekah sana ya. 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 Nah, kemudian juga yang disebutkan ya, kalau ada ajaran yang mengkafirkan sesama muslim ya, jadi dia menganggap hanya kelompoknya saja yang benar, yang lain kafir ya. Ya, ya. Tidak mau diimami. Ada ajaran yang begitu ya. Mereka mau jadi imam tapi tidak mau diimami ya. Nah ini seperti ajaran hakikinya hakiki ya. Ya. Itu antara lain katanya mereka mengaku pernah bertemu dengan Allah. Ini hebatnya ini, jadi menyamai Nabi Muhammad ya. Bertemu dengan Allah. Kalau bertemu dengan Nabi, mengaku juga mereka bertemu dengan Nabi ya. Tapi kalau yang kita baca yang bisa bertemu Nabi itu
Ya, ada amalan-amalan tertentu ya. Tidak sembarang orang ya. Baca selawat berapa kali ya. Ya. Nah, kemudian mengaku haji bisa diperoleh dari gurunya, ya. Oh, jadi ini pimpinannya, gurunya, syekhnya itu bisa katanya. Ya, tidak usah ke Mekah katanya. Ya. Ya itulah. Nanti ada yang bertanya, kenapa MUI sampai mengurusi yang begitu? Ya, ini untuk ketertiban juga ya. Ya. Jadi orangnya jadi bingung kalau munculan ajaran-ajaran seperti ini. Jadi sebelum besar ya tentu kita menginginkan ya pemerintah ya untuk lebih tegas ya. Sebab ini jelas ini motifnya ini ya motif ekonomi ya, memperkaya diri sendiri ya. Jadi memperbodoh orang banyak ya, sama dengan praktek-praktek yang kita lihat ya, katanya bisa menggandakan uang ya dulu kan sampai orang-orang pintar pun bisa tergoda itu ya. Jadi bukan hanya kanjeng, kita di sini juga kadang-kala ada kalau mau cepat dapat uang ya bisa, malah di medsos itu banyak sekali, Anda ingin kaya mendadak ya, beli ini ya. Beli apa itu, amulet katanya. Katanya kalau Anda miliki ini Anda bisa kaya. Wah, jadi luar biasa, tidak usah kerja keras ya. Nah, jadi baik ya, kita akan lanjutkan ya tafsiran kita dari surat Al-A'la ya. Jadi seperti sudah kita kemukakan bahwa surah Al-A'la ini ya mengemukakan tentang sifat-sifat Allah ya, dan juga menunjukkan bagaimana bukti-bukti keberadaan Allah ya. Jadi surat Al-A'la ini dimulai dengan fi'il amar, perintah sabbih, bertasbihlah kamu. Jadi walaupun perintah kepada Nabi Muhammad, tentu berlaku kepada kita semua juga ya. Cukup banyak fadilah bertasbih ini ya. Makanya kita dianjurkan itu subhanallah ya. Ada itu hadis subhanallah walhamdulillah tamla'anil mizan. Ucapan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi timbangan ya. Maksudnya luar biasa keutamaan dari mengucapkan tasbih ini ya. Tapi harus kita mengerti juga yang disebut bertasbih itu seperti yang dikemukakan oleh ya Muhammad Ali As-Sabuni, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu ya, itu dia tafsirkan, nazzih ya Muhammad rabbakal ali al-kabir min an sifatin naqs wa amma yaquluhu az-zalimun mimma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala minan naqais wal qaba'ih ya. Jadi sucikan, bersihkan ya wahai Muhammad, Tuhanmu yang maha agung, yang maha besar, dari semua sifat-sifat kekurangan. Jadi apa saja yang terbayang dari kita bahwa Tuhan begini, tapi itu menunjukkan kekurangan, kelemahan, Tuhan tidak seperti itu ya. Dalam Al-Quran ada orang Yahudi bilang bahwa Allah itu fakir wa nahnu agniya, innallaha fakirun wa nahnu agniya. Wah, dia bilang Tuhan itu fakir, Tuhan itu miskin ya. Kenapa minta sedekah? Ya. Nah, itu tuduhan-tuduhan seperti itu ya. Malah ada dalam kitab suci umat lain ya, Tuhan digambarkan kalah debat dengan Nabi Musa
Ya. Nah, ini sebenarnya kalau dalam Islam tidak ada. Pokoknya semua sifat-sifat yang menunjukkan kelemahan, kekurangan, Allah tidak seperti itu. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Tuhan yang menciptakan segalanya. Dia juga yang menyempurnakan, ya. Dia juga yang mentakdirkan manusia, qaddara fahada. Ya. Jadi mentakdirkan, menetapkan kadar kemampuan tiap makhluknya. Ya. Kemudian Allah juga yang memberi bimbingan. Ya. Jadi bukan hanya jadi hada ini bisa berarti umum. Ya. Ya. Kalau makhluk-makhluk yang tidak berakal, mereka sudah melalui instingnya itu. Kenapa? Anak ayam yang masih kecil, ya, bisa mencari makanannya sendiri. Hewan yang buas tidak makan anaknya, ya. Itu semua sudah ditetapkan Allah. Allazi qaddara fahada, wallazi akhrajal mar'a. Ya. Ini disebutkan semua. Ya. Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman, ya, tempat untuk hewan-hewan mencari makanan, merumput, ya. Faja'alahu busaan ahwa, ya. Nah, lalu tanam-tanaman itu satu saat kering jadi menghitam, ya. Ya. Jadi Allah, kenapa kita harus mentasbihkan Allah? Karena Allah semuanya yang disebutkan sini yang menciptakan, Dia yang mengatur, ya. Menjadikan manusia punya akal, ya. Kemudian binatang-binatang walaupun tidak punya akal, tapi mereka, ya, punya insting kebinatangannya, bagaimana mereka bisa mencari makan sendiri, ya. Ya. Lalu setelah itu Allah mengemukakan kepada Nabi Muhammad, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, yaitu wahyu. Ya, kami akan bacakan, yaitu melalui malaikat Jibril, ya. Jadi inilah kelebihan Nabi Muhammad, walaupun beliau dianggap ummi, tidak bisa membaca dan menulis, tapi bukan jahil, bukan bodoh, ya. Jadi salah kalau orang mengatakan bahwa ummi itu, ya, orang bodoh, tidak beradab. Ya. Ini Allah sedangkan tidak bisa membaca menulis saja, masih ada yang menuduh bahwa Nabi Muhammad yang mengarang Al-Quran ini. Ya, dia bisa mengarang karena dia mendengar, ya, kisah-kisah dari kitab-kitab terdahulu. Ya, katanya karena siapa ini? Pamannya, istrinya itu orang Kristen, Waraqah bin Naufal, ya. Katanya juga dia pernah ketemu dengan pendeta Bukhara, ya. Jadi itu tuduhan-tuduhan orang-orang Barat, ya, orang-orang Kristen itu mengandai Nabi Muhammad ini merubah-rubah katanya, ya. Dia bilang, wah, ini ada cerita, ya, cerita nabi-nabi, ya, itu dirubah-rubah katanya, ya. Ya. Nah, tapi untuk membantah ini, Nabi Muhammad tidak pernah belajar dari seorang pun manusia, ya. Nabi Muhammad mengatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mengajari saya dengan pengajaran yang sebaik-baiknya, ya. Jadi tidak dari bapaknya. Bapaknya kan meninggal sementara dia masih dalam kandungan ibunya umur 6 tahun. Dia tidak pernah, jadi langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah Maha mengetahui yang jelas dan yang tersembunyi, ya. Wa nuyassiruka lil yusra, ya. Allah katakan kami akan berikan kemudahan kepadamu, ya. Wa nuyassiruka
lil yusra. Ya. Jadi ai wa nuwaffiquka lisyari'ati samha al-balighah al-yusr allati hiya aisar wa ashalus syara'i as-samawiyah wa hiya syari'atul Islam. Ya. Ini tafsiran dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi nuyassiruka lil yusra, kami mudahkan kepadamu kepada ajaran yang mudah. Maksudnya nuwaffiquka, kami beri taufik kepadamu pada syariah yang samhah, yang toleran, al-balighatil yusr, yang sangat mudah. Maksudnya ajaran Islam ini sesuai dengan kemampuan manusia. Ya, kita lihat semua tidak seperti syariat-syariat yang terdahulu. Ada dalam Al-Quran itu kalau berdosa itu ada, itu umat Yahudi kan pernah dibunuh, faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Ya, ada yang bilang ya saling bunuh. Ya, kalau dia pernah melakukan kemusyrikan, menyembah anak sapi, ya, itu hukumannya harus membunuh diri. Dalam Islam tidak ada ajaran bunuh diri itu. Ya, kalau berdosa bagaimanapun kamu tidak boleh, ya, membunuh dirimu. Ya, sebab Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Ya, ya. Jadi katanya ajaran Islam ini aisar wa ashalu asy-syara'i as-samawiyah. Ya, adalah ajaran syariat langit yang paling mudah. Wahia syariatul Islam. Ya. Ya, coba kita pelajari agama-agama terdahulu itu. Ya. Dulu manusia dikorbankan. Ya, ada ajaran itu di mana, ya, itu di zaman sebelum datangnya Islam di Mesir, ya, untuk menjaga supaya sungai Nil tetap mengalir, itu ada kebiasaan harus ada perempuan cantik yang dikorbankan, dipakaikan pakaian pengantin baru dibuang ke sungai Nil itu. Itu kebiasaan dilakukan setiap kalau umpamanya dianggap sungai Nil ini kering, ya. Ya. Tapi waktu Islam masuk, ya, Umar bin Khattab itu, ya, meminta supaya kebiasaan itu ditinggalkan. Ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tidak boleh mengorbankan sesama manusia. Ya. Makanya Umar meminta kepada gubernur pada waktu itu, ya, bikin saja boneka perempuan itu yang dibuang ke sungai Nil, kemudian sertakan suratnya Umar, ya, wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, ya, tetaplah mengalir. Tapi kalau tidak, ya silakan berhenti. Ya, sejak itu katanya tidak ada lagi, tetap saja sungai Nil tetap memberikan kesuburan bagi negeri Mesir. Ya. Nah, jadi ajaran Islam itu sebenarnya mudah. Jadi kalau ada umpamanya kita ini sedikit-sedikit mau memberikan sesembahan, sesajen, wah, ini katanya karena kita tidak beri makanan kepada kepada lautan, ya, kepada Nyi Roro Kidul, akhirnya dia mengamuk, ya, tidak dikasih makan. Ya, ini gunung juga mengamuk karena tidak dikasih persembahan. Ya. Jadi Islam itu adalah ajaran yang mudah. Sudah, ya. Jam berapa ini? Ya. 26. Ini udah. Tadi saya lihat 37 tadi, ya, jadwal. Ini baru 26. Tapi sudah ada yang salawat itu. Ya. Apanya? Lagi 10 menit. Tapi ada yang salawat saya dengar. Lain jadwalnya barangkali, ya. Iya, iya. Nah, jadi kita lihat, ya, ya. Nah, jadi Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra fadzakir.
in nafa'atiz zikra. Ya. Jadi Nabi Muhammad disampaikan suruh fadzakir, beri peringatan. Karena memberi peringatan itu bermanfaat. Ya, sungguh. Ya, jadi maksudnya tablik dakwah itu ya seperti juga tausiahnya majelis ulama, maklumat itu bermanfaat supaya orang ingat bahwa ajaran Islam ini tidak seberat apa yang dipikirkan orang, ya. Ya. Ini seperti ini ajaran-ajaran. Bilang Anda membayar zakat kepada pimpinannya ini. Wah, jadi dia yang kaya, ya. Ya. Jadi kalau buat dosa bayar lagi ya. Jadi kalau tiap hari orang melakukan kesalahan ya bayar lagi supaya diampuni, ya. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah menganjurkan seperti itu, ya. Ya, coba baca Al-Quran, ya. Bersedekah kepada siapa, ya. Ada memang. Kalau dalam Islam kan ada tingkatannya, ya. Kepada memang orang yang membutuhkan, tapi kepada para penipu apa kita mau bersedekah ke situ? Ya. Ya. Jadi sayadzakkaru may yakhsha. Ya, sayadzakkaru may yakhsha. Nah, disebutkan di sini orang yang takut pada Allah pasti akan ingat itu. Ya, dia akan perhatikan itu. Ya, nasihat-nasihat, ya. Tapi wayatajannabuhal ashqa, ya. Orang yang ashqa itu bentuk isim tabdil dari syaqi orang celaka, ya. Jadi orang yang celaka, orang yang durhaka itu akan menjauhi, tidak mau mendengar, ya. Kalau cerita di zaman Nabi Nuh, kalau mereka diberi peringatan, diberi nasihat, sembahlah Allah, tinggalkan maksiat, mereka tutup telinganya, ya, tidak mau dengar. Atau pakaiannya dia selubungkan ke kepalanya, istaghsaw thiyabahu, ya, 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 tidak mau dengar, ya, ya. Jadi, tapi kalau orang yang beriman, orang yang takut pada Allah pasti akan ingat wa yatajannabu al-ashqa, ya. Ya, ini ancaman, ya, disebutkan siapa ini ashqa, allazi yasla an-nar al-kubra, yang mereka ini nanti akan dijerumuskan ke dalam neraka, ya, yang apinya menyala-nyala, ya. Lalu disebutkan summa la yamutu fiha wa la yahya, ya. Nah, ini bukan main dahsyatnya itu siksaan di neraka. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Mau dibilang mati setengah mati, mau dibilang hidup, ya, yang diminum air mendidih, air nanah, yang dimakan kayu yang berduri, ya, dimakan, ya, ini ya hancur perutnya ini, ya. Tapi setelah hancur dihidupkan kembali, ya. Sampai-sampai orang kafir itu ada yang bermohon, ya laitani kuntu turaba, sebaiknya saja di tanah saja, seperti binatang, ya, tidak ada bertanggung jawab, maka kembali jadi tanah, ya. Kalau jadi tanah kan tidak merasakan siksaan, tapi kalau dihidupkan kembali, habis hancur badannya, dihidupkan kembali, disiksa lagi, bukan main itu. Jadi la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, ya, tidak mati dan tidak hidup, ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'siruna al-hayatad dunya, ya. Jadi memang singkat-singkat ini ayat, ya. Sungguh beruntunglah orang yang tazakka, yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, maksudnya menerima kebenaran ini, ya. Ya. Ini salah satu ajarnya bab kesucian, tapi kesuciannya tidak sama ini, ya. Yang diajarkan Quran, kesucian itu ya suci dari melakukan
pelanggaran, melakukan maksiat. Jadi jangan kesucian tapi tinggalkan salat. Ya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ya, makanya selalu ingat ya di sini. Mereka selalu ingat nama Tuhannya, fa shalla, selalu salat. Ya. Lalu ayat ditutup dengan bal tu'sirunal hayatad dunya. Ya. Jadi sekarang tadi kepada Nabi Muhammad, sekarang tu'siruna menunjukkan pada orang banyak. Tetapi banyak di antara kalian lebih memperhatikan, lebih mementingkan kehidupan dunia. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Ya. Jadi ini ayat memang ditujukan pada orang-orang kafir, tapi kita juga ya mengaku Islam kadang-kala kita lebih mementingkan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Ya, buktinya masjid kita indah, masjid kita besar, tapi jamaahnya tidak banyak. Tapi kalau di jalanan banyak. Ya. Tapi kalau kita ke mall penuh ya. Ya, tempat-tempat hiburan penuh. Ya. Tapi tempat-tempat pengajian bisa dihitung jari. Jadi cocok. Tu'sirunal hayatad dunya, kamu lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu bukan hanya sebentar. Kalau dunia ini kita mati habis. Ini abqa, lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi yang seperti ini sudah ada dalam ajaran sebelumnya, dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya, ya. Bahwa kita memang kita hidup di dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Ya, itu ada ayat yang berbunyi apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Ya, ya, cari negeri akhirat. Ya, beramal untuk akhirat dengan rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Ya, wala tansa, tapi juga jangan lupakan dunia. Tapi yang didahulukan di situ lebih didahulukan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, baru di belakang jangan lupa, jangan umpamanya ibadah ya rajin, tapi rezekinya dari mana? Tidak mau kerja, dari minta-minta. Ya, itu dilarang juga. Jadi diseimbangkan. Ya. Jangan juga terlalu penuh ke dunia, jangan juga terlalu ya tidak ada waktu untuk bekerja. Ya, inilah ajaran Islam. Ya, ini dikatakan ya sebagai ajaran yang mudah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang manusia kecuali dengan sesuai kemampuannya. Ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.